Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfiatur Rahmah dengan NIM 23231001 dan saya sendiri Aziza Dayuni dengan NIM 23231045 dari Pendidikan IPA 23. Kami akan menjelaskan materi tentang isu-isu lingkungan yang terdapat pada bab terakhir di materi pembelajaran IPA kelas 9. Ayo Ananda, coba kita lihat peristiwa apa yang terjadi pada gambar ini. Ini merupakan peristiwa di mana es di kutub itu mencair dan apa yang menyebabkan es di kutub ini bisa mencair. Ayo kita bahas bersama-sama. Perilaku masyarakat Indonesia dalam membuang sampah itu masih tergolong sangat tidak baik karena sampah masih dengan mudah kita temukan berserakan di berbagai tempat. Dan karena sampah ditemukan berserakan di berbagai tempat inilah yang menyebabkan banyak bencana yang terjadi, terutama banjir yang diakibatkan oleh tersumbatnya aliran air oleh sampah. Penyakit berbasis lingkungan masih menjadi masalah serius di Indonesia akibat dari lingkungan yang tidak sehat seperti air tercemar, sanitasi yang buruk, dan penumpukan sampah. Penyakit seperti diare dan ispa pun sering ditemukan di puskesmas dan di rumah sakit. Lingkungan yang kotor menjadi tempat berkembang biaknya kuman dan vektor penyakit seperti nyamuk dan lalat. Oleh karena itu, menjaga kesehatan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan membutuhkan kerjasama semua pihak. Kita balik pada gambar yang pertama. Gambar pertama tersebut menunjukkan beruang kutub yang berada di atas es yang mencair. Peristiwa ini terjadi karena pemanasan global, yaitu kenaikan suhu bumi akibat aktivitas manusia seperti polusi, penebangan hutan, dan penggunaan energi yang berlebihan. Akibatnya, es di kutub tersebut mencair, beruang kutub kehilangan tempat tinggal, serta permukaan laut yang naik, serta menyebabkan iklim menjadi tidak menentu. Dan pemanasan global ini perlu kita jaga agar bumi tetap aman dari makhluk hidup, serta dapat bertahan. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi pertama, kita akan membahas tentang kesehatan lingkungan di Indonesia. Penyakit berbasis lingkungan merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia saat ini karena ditemukannya banyak sekali penyakit. Dan kita dapat mudah menemukan penyakit berbasis lingkungan karena selalu menempati urutan 10 berdasarkan penyakit di puskesmas. Misalnya, penyakit seperti diare dan ispa karena masih banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, ketersediaan air bersih adalah isu lingkungan yang mendesak di Indonesia, dengan berbagai permasalahan seperti akses yang terbatas, kualitas air yang buruk, dan ketidaksetaraan akses. Karena perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan polusi juga turut memperburuk masalah ketersediaan air bersih. Selanjutnya adalah materi tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global terjadi akibat dari aktivitas manusia yang menghasilkan gas buangan seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, sulfur oksida, serta metana. Gas buangan ini dihasilkan dari berbagai aktivitas terutama pembakaran, bahan bakar fosil, dan industri. Gas-gas ini terakumulasi di atmosfer yang menyebabkan energi matahari terperangkap di bumi dan tidak dapat dipantulkan keluar angkasa lagi. Akibatnya suhu bumi pun akan meningkat drastis. Materi selanjutnya adalah tentang krisis energi. Krisis energi merupakan kondisi kekurangan atau gangguan dalam penyediaan pasokan energi yang dapat berupa kurangnya persediaan sumber daya energi atau peningkatan harga sumber daya seperti minyak bumi. Dan krisis ini akan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, industri, dan kesejahteraan masyarakat. Dan salah satu cara untuk mengatasi krisis energi ini adalah dengan menggunakan energi alternatif. Energi alternatif ini mengacu kepada semua sumber energi yang dapat menggantikan peran energi konvensional seperti bahan bakar fosil. Energi alternatif akan lebih ramah lingkungan karena jauh lebih sedikit menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yuk kita bahas apa aja sih contoh dari energi alternatif ini. Yang pertama itu energi surya. Energi surya adalah energi dari sinar matahari yang diubah menjadi energi listrik atau panas menggunakan panel surya.
Energi ini bebas polusi dan bisa digunakan di rumah tanpa bergantung pada listrik umum. Namun, penggunaannya terbatas saat cuaca mendung atau malam hari. Selanjutnya, itu ada angin. Angin bisa diubah menjadi energi listrik melalui kincir angin atau turbin angin. Kincir angin menangkap energi kinetik dari hembusan angin, lalu mengubahnya menjadi energi listrik. Selanjutnya air. Energi dari air yang mengalir, seperti sungai dan bendungan, dapat menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik, yang disebut dengan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selanjutnya yaitu panas bumi. Panas yang berasal dari dalam bumi bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Nah, selanjutnya yaitu biogas dan bioetanol. Biogas dihasilkan dari fermentasi limbah organik seperti kotoran hewan dan sampah organik, sedangkan bioetanol berasal dari bahan berpati seperti singkong atau jagung. Keduanya bisa digunakan sebagai bahan alternatif untuk memasak atau kendaraan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan erat kaitannya dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah dan kemampuan individu untuk mengaksesnya. Suatu negara disebut memiliki ketahanan pangan yang baik jika masyarakatnya tidak kelaparan atau terancam kelaparan. Indonesia masih menghadapi tantangan pangan akibat lahan berkurang, tanah kurang subur, dan distribusi yang tidak merata. Meski produksi mencukupi, masalah ini butuh solusi menyeluruh dan berkelanjutan. Apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan ini? Nah, caranya yaitu dengan pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian yaitu melalui peningkatan kualitas bercocok tanam, misalnya penggunaan bibit unggul, pupuk yang tepat, penggunaan pestisida yang sesuai, dan teknik bercocok tanam lainnya. Sedangkan ekstensifikasi pertanian melalui perluasan area bercocok tanam, misalnya pembuatan lahan baru. Demikianlah materi terkait isu-isu lingkungan yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.